Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan terkait dengan anuitas. Pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari dan memahami bagaimana konsep anuitas itu diterapkan. Pembayarannya harus selalu tetap pada setiap periodenya. Nah, mungkin ketika kemarin kalian melakukan perhitungan menemukan ada beberapa nilai anuitas itu yang tidak bulat atau menggunakan beberapa angka desimal dan juga mungkin pembayarannya kurang enak gitu ya. Misalkan Rp3.526.000. Nah, itu kan agak susah untuk membayarkan anuitas dengan angka tersebut. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan pembulatan anuitas. Jadi pembayaran anuitas itu ternyata bisa dibulatkan. Nah, seperti tadi contohnya misalkan perhitungan anuitasnya menemukan angka 3.526. Nah, kita bisa membulatkan misalkan dibulatkan menjadi 3.500.000 atau 3 juta saja gitu. Nah, dalam pembulatan ini ada dua jenis, yaitu pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas berarti misalkan tadinya 3.526 menjadi 3.100.000 misalkan, atau 3.600.000 misalkan, seperti itu. Itu bisa. Nah, kelipatan pembulatannya itu bisa mulai dari Rp50 sampai 5 tak terhingga ya, artinya bebas untuk pembulatannya itu mau dengan kelipatan berapa gitu. Nah, pertama kita akan membahas dulu terkait dengan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah ini berarti ya seperti konsep pembulatan ke bawah ya. Jadi kita tentukan nilai yang paling mendekati dengan ketentuan tertentu, kelipatan tertentu tadi. Misalkan tadi 3.526, kita bisa bulatkan menjadi 3 juta saja. Nah, ketika perhitungannya itu Rp3.526, kemudian dengan adanya kesepakatan ya sudah anuitasnya dibayarkan 3 juta saja karena mengalami pembulatan. Nah, Rp526 ini berarti masih belum dibayarkan pada setiap periodenya. Nah, nanti pada akhir periode ketika yang dibayarkan setiap periode hanya 3 juta, maka masih ada kekurangan Rp526 selama periode tersebut. Dan tentu juga dikenai bunganya. Nah, itu ya, kekurangan itu yang harus kita perhitungkan untuk pembulatan ke bawah. Nah, untuk pembulatan ke bawah ada dua kemungkinan pembayaran. Jadi bisa saja misalkan periodenya adalah 5 periode atau 5 tahun. Pada tahun kelima itu bisa saja membayarkan sejumlah anuitasnya ditambah dengan sisa pembulatannya tadi. Jadi misalkan di tahun kelima membayar anuitasnya tadi 3 juta. Ditambah total dari pembulatan yang tadi belum dibayarkan. Misalkan 3 juta ditambah berapa? 400.000 misalkan. Jadinya di tahun ke N berarti dibayar lunas termasuk kekurangannya 3.400.000. Atau bisa juga sisa hasil pembulatannya itu dibayarkan pada tahun ke N plus 1. Jadi kalau tadi periodenya 5 tahun berarti di tahun kelima dia tetap membayarkan anuitas 3 juta. Tetapi kekurangannya yang 400.000 itu dibayarkan di tahun ke N plus 1, berarti tahun ke-6. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika membayarkan 400.000 ini di tahun ke-6, dia juga harus memperhatikan atau memperhitungkan bunganya juga. Jadi kalau ada dua jenis pembayaran ini, yang pertama kalau di tahun ke-N berarti bayar lunas anuitas plus sisa pembulatannya tadi sekaligus, atau bisa juga kalau mau dibayarkan di tahun N plus 1. Jadi tahun kelimanya membayar sesuai yang sama 3 juta, kemudian tahun ke-6-nya membayar sisa
pembulatannya, tapi harus diperhitungkan bunganya. Oke, langsung saja kita ke contoh pembulatan ke bawah. Mungkin di sini nanti akan dijelaskan secara umum saja, untuk perhitungannya kalian bisa cek kembali ya. Contohnya, terdapat pinjaman sebesar 15 juta rupiah dibayarkan dengan 6 anuitas tahunan. Artinya 6 tahun ya berarti, dengan bunga 9% per tahun. Menurut perhitungan matematis dapat dibulatkan ke bawah dengan kelipatan 500 terdekat. Nah, hati-hati, kalian harus memperhatikan kelipatan 500 terdekat. Hitunglah yang pertama. Nah, ini tadi ya, kita mau melihat perbedaan ketika dibayar lunas pada tahun ke-N, berarti tahun ke-6, dan ketika dibayarkan pada tahun ke-N plus 1. Dan lunas artinya semua transaksinya sudah selesai. Oke, jadi ada dua jenis ini yang kita akan lihat. Oke. Ya, pertama tadi diketahui adalah M-nya sebesar 15 juta rupiah, kemudian suku bunganya 9% per tahun, dan N banyaknya anuitasnya atau periodenya adalah 6. Kemudian ada keterangan pembulatan ke bawah sebesar 500 rupiah terdekat. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung dulu berapa nilai anuitasnya yang sesungguhnya dalam perhitungan sebenarnya. Kemudian kita lihat kalau dibulatkan hasilnya seperti apa. Jadi untuk menentukan nilai anuitasnya, kalian bisa menggunakan rumus yang sudah kalian buktikan sebelumnya ya. Kita bisa menggunakan A sama dengan M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min N. Oke. Jadi tinggal disubstitusikan saja 15 juta dikali 9% per 1 min 1 plus 0,09 pangkat min N. N-nya di sini adalah 6, berarti min 6. Nah, silahkan nanti dicek kembali perhitungannya. Di sini akan ketemu 3.343.796,75. Oke. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata anuitas yang harus dibayarkan adalah sebesar 3 juta sekian. 3.343.796,75 rupiah. Nah, ada kesepakatan bahwa anuitas ini akan dibulatkan ke bawah dengan kelipatan 500 terdekat. Ya, kelipatannya adalah 500 terdekat, dibulatkan ke bawah. Berarti kita cek pada 3 digit terakhir ya. 796 ketika kita bulatkan ke bawah, berarti kita bulatkan ke bawah dengan lipatan 500 berarti menjadi 500 rupiah. Maka kita memiliki A aksen, yaitu anuitas yang sudah dibulatkan 3.343.500 rupiah. Nah, kita lihat ada selisih ya antara anuitas yang awal dengan anuitas yang sudah dibulatkan. Nah, ini kita sebut sebagai kekurangannya. Kekurangannya berarti A dikurangi A aksen sama dengan 296,75 rupiah. Ya, karena harusnya anuitas yang dibayarkan itu 3 juta sekian, belakangnya adalah 796,75. Tapi karena mau dibulatkan, bayarnya 3.343.500 rupiah saja. Artinya ada uang sebesar 296,75 yang belum dibayarkan, menjadi kekurangannya di akhir nanti. Nah, kita akan menghitung berapa sih total kekurangannya ini di akhir periodenya.
maka kita bisa tentukan jumlah atau total kekurangan ya. Jumlah kekurangan pada akhir periode itu sama dengan, atau kita bisa menggunakan rumus dari nilai akhir rente pos numerando. Oke, dengan modalnya adalah Rp296,75. Karena pada setiap tahunnya kan dia ada kekurangan ini, dan bunganya tetap berjalan pada masing-masing periodenya. Nah, di sini nanti bisa dihitung menggunakan rumus NA, nilai akhir rente pos numerando, M per I kali 1 plus I pangkat N min 1. Nah, tinggal dimasukkan, berarti M-nya sama. M-nya adalah 296,75 per I-nya 9% kali 1 plus 0,09 pangkat N-nya adalah 5 dikurangi 1. Kita akan temukan NA-nya 2232,55. Nah, ini adalah totalan yang dari sisa kekurangannya tadi yang masih kurang. Nah, kita akan menjawab tadi pertanyaan yang A adalah jumlah yang harus dibayarkan pada tahun ke N. Tahun ke N itu berarti pada tahun kelima. Nah, pada tahun kelima si peminjam ini masih membayarkan anuitasnya. Berarti ada anuitas di tahun kelima ditambah dengan total kekurangannya. Atau tadi kita bisa tuliskan A. Oh, ini A-nya aksen ya, karena yang sudah dibulatkan. A aksen plus NA sama dengan A aksennya adalah 3.343.500 rupiah ditambah dengan NA-nya adalah 2.232,55. 3.345.732,55. Nah, meskipun nanti akhirnya tetap menggunakan desimal tidak masalah, karena yang di sini pembayarannya sekali terakhir ya. Jadi ketika seseorang ini akan membayarkan pada tahun terakhirnya, tahun ke N, di kasus ini adalah tahun ke-6, maka dia harus membayarkan ini anuitas pada tahun tersebut, anuitas yang sudah dibulatkan ditambah dengan NA-nya. Nah, kalau dibayarkan di tahun ke-7 seperti apa? Berarti ini bukan jumlah ya. Pembayaran tahun ke-7. Nah, di tahun ke-5 di tahun ke-6 dia tetap membayar anuitas sebesar A aksen, yaitu anuitas yang sudah dibulatkan. Sudah, itu saja. Nah, di tahun ke-7 itu berarti dia hanya membayarkan sisa kekurangan plus bunga, karena dia sudah melewati periode yang berbeda. Jadi untuk menentukan jumlahnya berarti NA itu sendiri ditambah dengan NA dikali I. Oke, karena tahunnya kan sudah beda, udah kelewat di tahun yang berbeda, maka tetap dikenai bunganya. Nah, di sini bisa diperoleh berarti 2.232,55 ditambah NA
32,55 dikali 9% sama dengan 2.433,48 ya. Jadi di tahun ke-6 dia tetap membayar sebesar anuitasnya, kemudian di tahun ke-7 dia membayar kekurangannya, tapi kekurangannya juga perlu diperhitungkan dengan bunganya karena sudah pada periode yang berbeda. Nah, jadi memang cukup berbeda ya di sini hasil perhitungannya 700 ya. Ini karena yang ditambahkan kan berarti yang terakhir saja, artinya sisa atau total kekurangan yang terakhir. Kemudian kalau yang ini yang kita lihat adalah pada tahun ke-7-nya saja. Oke, saya harap kalian bisa memahami konsep dari pembulatan ke bawah. Kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu untuk pembulatan ke atas. Nah, konsepnya sama sebetulnya. Kalau dibulatkan ke atas berarti ada uang yang seharusnya tidak kita bayarkan tapi jadi kita bayarkan. Misalkan contohnya tadi 3.526. Kita mau bulatkan jadi 3.000.000 rupiah. Berarti kan ada 400 sekian rupiah yang sebetulnya tidak kita bayarkan tapi harus kita bayarkan untuk transaksi anuitas tersebut. Nah, kalau ada hal seperti itu, maka di akhir periode kan selama periode tertentu itu pembayarannya sudah melebihi. Maka di akhir periode jadi ada sisanya atau kita sebut kelebihan yang harus kita perhitungkan gitu. Nah, caranya sama, kita lihat langsung kepada contohnya. Ada pinjaman sebesar 10 juta dilunasi dengan 8 anuitas tahunan dengan bunga 7,5% per tahun. Kemudian dibulatkan ke atas pada kelipatan 1000 terdekat. Nah, yang diminta adalah menentukan besar anuitas dan jumlah yang harus dibayarkan pada anuitas terakhir. Nah, kenapa kalau yang pembulatan ke bawah itu ada dua jenis perhitungan, bisa menggunakan yang dibayarkan pada tahun ke-N atau bisa juga pada tahun ke-N plus 1. Nah, itu karena kekurangan ya. Jadi dari peminjam itu masih ada kekurangan yang belum dibayarkan. Jadi ada dua opsi itu. Tapi kalau yang pembulatan ke atas karena ada kelebihan, artinya kan sebetulnya uang si peminjam itu sudah melebihi dari apa yang harusnya dibayarkan. Maka di sini cukup ditentukan pada tahun terakhir saja. Artinya pembayaran pada tahun terakhir itu pasti kurang dari anuitas yang sudah dibulatkan. Oke, kita coba cek penyelesaiannya. Yang pertama tadi kita punya nilai M-nya adalah 10.000 rupiah. 10 juta rupiah. Kemudian I-nya 7,5% dan N-nya sama dengan 8. Kemudian pembulatan ke atas dengan kelipatannya 1.000 rupiah. Nah, sama ini langsung saja yang di bagian A kita hitungnya kan anuitasnya saja. Berarti A sama dengan M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min N. Sama dengan 10 juta dikali 7,5% per 1 min 1 plus 0,075 pangkat min 8. Nah, nanti akan diperoleh, dicek kembali ya nanti perhitungannya, anuitasnya kurang lebih 1.707.270,26. Oke, yang ini kita akan bulatkan ke atas
dengan kelipatan 1000 terdekat. Berarti kita perhatikan pada 4 digit terakhir pada angkanya, pada nominalnya, di situ ada 7.270. Kalau kita bulatkan 1000 ke atas, berarti ini bisa menjadi 8.000 rupiah. Maka kita akan peroleh, di sini saja ya. Aksennya, anuitas yang dibulatkan adalah 1.708.000 rupiah. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi adalah besar anuitas yang dibulatkan adalah ini. Kemudian yang bagian B, jumlah yang harus dibayarkan. Oke, kita akan melihat jumlah anuitas pada tahun ke-8 ya, tahun ke-N-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, karena di sini pembulatannya ke atas berarti ada kelebihannya. Maka kita cek dulu kelebihannya. Kelebihannya berarti karena dibulatkan ke atas, maka A aksen akan lebih tinggi daripada A. Jadi A aksen dikurangi A. 1.708.000 dikurangi 1.707.270,26 rupiah. Maka kelebihannya di sini ada sekitar 729,74 rupiah. Nah, sama dengan konsep sebelumnya, karena kelebihan ini terjadi pada setiap periode pembayaran, maka kita bisa menghitung menggunakan rumus NA, nilai akhir rente post numerando. Jadi kita cek NA-nya dulu, berarti M per I kali 1 plus I pangkat N min 1. M-nya di sini adalah kelebihannya ya, berarti 729,74 per 7,5% kali 1 plus 0,075 pangkat 8 min 1. Oke, bisa dihitung, diperoleh 7.623,13. Nah, ini merupakan totalan kelebihan pada keseluruhan periode. Jadi dari periode 1 ke periode N-nya, total kelebihannya itu ada 7.623 rupiah. Maka pembayaran anuitas pada tahun terakhir itu adalah anuitas yang dibulatkan itu dikurangi dengan NA-nya. Berarti kita punya anuitas yang sudah dibulatkan dikurangi dengan NA. 1.708.000 dikurangi 7.623,13 sama dengan 1.376,67 rupiah. Oke, jadi ini yang harus dibayarkan pada periode terakhir anuitasnya. Jadi bukan 1.708 tetapi 1.376,67 rupiah. Nah, jadi semoga kalian bisa membedakan ya. Yang pertama, kalau pembulatan ke bawah itu berarti nanti masih ada kekurangan di akhir. Tapi kalau pembulatan ke atas itu berarti nanti ada kelebihan dari yang dibayarkan di akhir periodenya. Kemudian di pembulatan ke bawah tadi ada 2 jenis pembayarannya, bisa pada
tahun ke N-nya, artinya berarti bayar anuitasnya ditambah bayar kekurangannya. Nah, atau dibayarkan di tahun ke N+1. Berarti tahun ke N tetap bayar anuitas seperti biasa. Nah, tahun N+1 berarti membayar kekurangannya, termasuk diperhitungkan bunganya. Oke, tapi kalau di anuitas pembulatan yang ke atas berarti ada kelebihannya, sehingga pada tahun ke N anuitas yang dibayarkan pada sebelumnya berapa dikurangi dengan tadi NA dari rente post numerandum. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahami konsep ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.